Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ramadan Pratama dari Lokal A1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan teknik konseling psikodinamika. Nah, pendekatan teknik konseling psikodinamika di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, hakikat manusia menurut psikoanalisis. Yang kedua, struktur kepribadian menurut psikoanalisis. 3. Pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisis. Dan yang keempat, hakikat konseling menurut psikoanalisis. Lanjut. Hakikat manusia menurut psikoanalisis. Psikoanalisa ditemukan di Wiener, Austria oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis merupakan salah satu aliran di dalam disiplin ilmu psikologi yang memiliki beberapa definisi dan sebutan. Ada kalanya psikoanalisis didefinisikan sebagai metode penelitian, sebagai teknik penyembuhan, dan juga sebagai pengetahuan psikologi. Psikoanalisa menurut definisi modern yaitu yang pertama, psikoanalisis adalah pengetahuan psikologi yang menekankan pada dinamika, faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia, serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian masa dewasa. Nah, jadi yang poin yang pertama itu menekankan pada dinamika, faktor psikis, dan kepribadian masa dewasa. Terus lanjut, poin yang kedua, psikoanalisa adalah teknik yang khusus menyelidiki aktivitas ketidaksadaran atau bawah sadar. Nah, ini psikoanalisa teknik yang merujuk ke ketidaksadaran atau bawah sadar jiwa manusia seperti itu. Terus lanjut poin yang ketiga, psikoanalisa adalah metode interpretasi dan penyembuhan gangguan mental. Jadi psikoanalisa di sini bisa digunakan sebagai metode untuk penyembuhan gangguan mental. Lanjut. Teori psikoanalitik Hansen Steffik Werner tahun 1977 menyatakan bahwa manusia pada dasarnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Nah, jadi manusia itu dari psikoanalitik ini yang tiga ini, Hansen Steffik Werner mengatakan bahwa manusia itu didorong oleh insting. Lanjut, tingkah laku seseorang ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang sudah ada pada diri seseorang, tidak ditentukan oleh nasibnya, tetapi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan insting biologisnya. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi seorang manusia itu hidup, mereka berpendapat bahwa manusia itu hidup untuk memenuhi instingnya itu. Instingnya itu ya seperti kebutuhan biologis tadi. Lanjut, menurut Freud, tujuan pokok dilakukannya analisis terhadap aspek-aspek kejiwaan manusia bukan untuk mendapatkan teknik penyembuhan gangguan jiwa, tetapi untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai kehidupan kejiwaan pada umumnya. Itulah sebabnya pembahasan tentang kepribadian menjadi dominan dalam psikoanalisis. Secara garis besar, psikoanalisis membahas kepribadian dari 3 aspek, yaitu struktur, dinamika, dan perkembangan. Baiklah, lanjut. Lanjut, struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisis. Dalam teori psikoanalitik, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id, ego, dan superego. Id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libidinal, di mana sistem kerjanya dengan prinsip kesenangan, pleasure principle, sexual and aggressive instinct, primary process thinking. Selain itu, sistem syaraf sebagai id bertugas menerjemahkan kebutuhan satu organisme menjadi daya-daya motivasional yang disebut dengan nafsu. Jadi id ini berhubungan dengan nafsu manusia seperti itu. Jadi ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, di mana sistem kerjanya pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam untuk mengatur dorongan-dorongan id agar tidak melanggar nilai-nilai superego. Nah, jadi ego di sini untuk supaya itu enggak merusak nilai-nilai moral gitu kan, kita itu merujuk pada nafsu. Nah, ego ini adalah kesadaran dalam diri kita agar nafsu kita tidak mengendalikan diri kita.
agar tidak melanggar nilai-nilai moral manusia seperti itu. Lanjut, superego adalah bagian moral dan kepribadian manusia karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh tidak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Nah, jadi superego ini ya itu bagian moral dari kepribadian manusia. Kita punya moral, kita manusia, kita punya moral, tapi kita punya nafsu dan ego sebagai pelaksana. Makanya misalnya kita nggak punya ego, mungkin kita sudah menjadi binatang kali ya, seperti itulah. Jadi nafsu yang sudah menguasai diri kita seperti itu. Lanjut. Jadi untuk lebih jelasnya, sistem kerja ketiga struktur kepribadian manusia tersebut adalah pertama, id merupakan sistem kepribadian yang orisinil di mana ketika manusia itu dilahirkan, ia hanya memiliki id saja karena ia merupakan sumber utama dari energi psikis dan timbulnya insting. Id sebenarnya adalah tidak lain dari representasi psikis kebutuhan-kebutuhan biologis. It tidak memiliki organisasi, buta, dan banyak tuntutan dengan selalu memaksakan kehendaknya. Adalah istilah libido, yaitu energi total yang mengendalikan dorongan it atau energi psikis dalam bentuk yang paling mentah. Jadi it bawaan dari lahir, tidak memiliki sumber apa maksudnya ini? Ya ini sistem kepribadian yang orisinal, maksudnya kita dari lahir itu kan kita masih bayi, kita masih belum punya ego dan belum punya super ego karena kita belum memiliki akal, kan kita masih bayi gitu. Jadi kita hanya memerlukan it kebutuhan biologis masih bayi seperti ASI kan, makan gitu. Nah, seperti itu. Lanjut, kedua, ego mengadakan kontak dengan dunia realitas yang ada di luar dirinya. Di sini ego berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan kepribadian sehingga prosesnya persis seperti polisi lalu lintas yang selalu mengontrol jalannya id, superego, dan dunia luar. Ia bertindak sebagai penengah antara insting dengan dunia di sekelilingnya. Ego ini muncul disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan dari suatu organisme seperti manusia lapar butuh makan. Jadi lapar adalah kerja id dan yang memutuskan untuk mencari makan dan mendapatkan serta melaksanakan itu adalah kerja ego. Jadi dalam diri kita ini ada id, nafsu. Nafsu ini bukan hanya nafsu seksual gitu, tapi nafsu untuk mencari makan juga. Nah, jadi kita lapar gitu, nafsu ya, nafsu untuk mencari makan. Nah, ego kita di sini berperan untuk dia di sini memutuskan untuk mencari dan mendapatkan serta melaksanakan. Ya, seperti mencari makan di dapur gitu ya, setelah lapar cari makan di dapur atau beli makanan seperti itu. Tidak seperti it, ego berfungsi berdasarkan prinsip-prinsip realitas. Artinya, dia memenuhi kebutuhan organisme berdasarkan objek-objek yang sesuai dan dapat ditemukan dalam kenyataan. Ketiga, superego adalah yang memegang keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian, sehingga tahu benar salah, baik buruk, boleh tidak, dan sebagainya. Di sini, superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. Superego memiliki dua sisi nurani consciousness yang merupakan internalisasi dari hukuman dan peringatan, dan ego ideal yang berasal dari puji-pujian dan contoh-contoh positif. Jadi kita misalnya kita ya, kita nafsu lapar, nah terus kita berkeinginan untuk mendapatkan makanan, ego superego. Nah habis itu ada dua pilihan, kita mencuri atau kita bekerja untuk mendapatkan uang dan membeli makanan. Nah jika orang tersebut memilih untuk mencuri, nah berarti super egonya berarti dalam masalah, dia termasuk dalam orang-orang yang bermasalah. Mungkin habis ini saya bisa jelaskan bagaimana pribadi yang sehat dan pribadi yang bermasalah seperti itu. Oke, lanjut, pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisis. Contoh pribadi manusia yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Yang pertama, contoh pribadi manusia yang sehat. Untuk contoh manusia yang sehat, salah satu karakteristiknya yaitu individu bersifat egois, tidak bermoral, dan tidak mau tahu kenyataan. Maksud di sini adalah salah satu kejadian ilmiah yang terjadi pada fase remaja. Contoh dari sifat egois yaitu ketika seorang memaksakan kehendak akan sesuatu. Untuk contoh tidak bermoral adalah ketika seorang melakukan kenakalan. Dan yang ketiga, tidak mau kenyataan merupakan salah satu sifat labil dari seorang remaja. Jika seorang remaja memiliki rasa tersebut, maka ia termasuk salah satu contoh dari manusia yang sehat menurut psikoanalisa.
Nah, maksudnya sini egois, tidak melar dan tidak mau tahu kenyataan. Manusia yang sehat di sini dia sesuai dengan tahap perkembangannya, misalnya remaja memiliki sifat yang labil, memiliki sifat yang egois, itu. Oke, lanjut. Contoh pribadi manusia yang bermasalah. Manusia yang bermasalah yaitu ketika ego superegonya hanya satu yang mendominasi, seperti ketika superego yang mendominasi seseorang. Untuk contoh kasusnya, ada dalam diri saya sendiri, yaitu saya merupakan orang yang gak enakan pada sesuatu, seperti meminta tolong, ditawarkan sesuatu, dan jika melakukan kesalahan maka saya akan merasa bersalah dan merasa cemas. Ya, ini contoh kasus dari diri saya sendiri. Saya memang orangnya tuh suka nggak enakan memang, dan jika melakukan kesalahan ya merasa bersalah, merasa cemas. Mungkin bukan hanya saya sendiri, mungkin banyak juga orang di luar sana yang pasti merasa bersalah dan merasa cemas jika melakukan suatu kesalahan seperti itu. Lanjut. Oke, poin yang keempat, hakikat konseling menurut psikoanalisis. Bapak psikoanalisis Sigmund Freud sebagai pendiri aliran ini mengemukakan pandangannya bahwa struktur kejiwaan manusia terdiri dari alam kesadaran, prasadar, ketidaksadaran. 3 poin itu, kesadaran, prasadaran, dan ketidaksadaran. Alam kesadaran dapat diumpamakan puncak gunung es yang muncul di tengah laut, sedangkan sebagian besar gunung es yang terbenam itu adalah alam ketidaksadaran manusia. Alam ketidaksadaran adalah bagian terbesar yang ada dalam diri manusia. Freud menjelaskan bahwa struktur kepribadian Freud terdiri dari id, ego, dan superego. Dinamika kepribadian adalah pertarungan antara id, ego, dan superego yang saling mencoba mendominasi dalam mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya kita bingung dalam mengambil keputusannya, berarti id, ego, superego dalam diri kita itu lagi bertarung satu sama lain gitu. Apakah kita lebih condong ke id, ego, ataupun superego seperti itu. Proses konseling harus memegang dasar kajian terkait teori-teori tersebut. Tidak bisa dilepaskan dari dinamika struktur kepribadian dan pendekatan kesadaran ketidaksadaran, baik dalam proses penggalian masalah maupun di proses psikoterapi. Dalam aliran psikoanalisis, konseling memiliki tujuan untuk membentuk kembali struktur kepribadian sehat pada klien. Langkah konseling dalam psikoanalisis dengan jalan menaikkan hal dalam ketidaksadaran menjadi kesadaran untuk kemudian diterapi atau diselesaikan permasalahan psikologisnya. Proses konseling dititik beratkan pada usaha konselor agar klien dapat menghayati, memahami, mengenal, dan menyelesaikan pengalaman masa lalu. Baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai materi psikodinamika. Ya, saya kira itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.